Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NIM 01171263. Untuk itu saya akan mempresentasikan mengenai materi asas-asas jaringan. Asas-asas jaringan terdapat 3 bagian. Yang pertama itu asas legalitas. Asas legalitas ialah asas yang dimana penjelasannya bahwa tidak akan ada hukuman apabila belum ada ketentuan nas ataupun ketentuan hukum yang mengatur di dalamnya. Seperti itulah mengenai asas dari legalitas, bahwasanya harus ada ketentuan terlebih dahulu sebelum adanya hukuman. Yang kedua ialah asas moralitas. Asas moralitas yang dimaksudkan di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama ialah asas adamul usri. Jadi asas adamul usri di sini merupakan suatu asas yang dimana tidak ada penghapusan hukuman terhadap pelaku yang melakukan suatu pelanggaran dengan alasan dia tidak mengetahui hukum tersebut. Jadi seperti itu, orang yang tidak mengakui hukum tidak ada ampunan terhadap tindakan yang telah ia lakukan. Yang kedua dari asas moralitas ialah asas raful kalam. Asas raful kalam merupakan suatu tindak pidana yang tidak bisa dilanjutkan ataupun bisa dihapuskan dari hukumannya. Karena kenapa? Adanya suatu alasan tertentu. Contohnya tidak memenuhi syarat berlakunya terhadap ia, baik dari umur maupun kesehatannya. Kalaupun umur terhadap pidana itu orang yang masih di bawah umur, masih anak kecil, dia belum bisa terkena suatu hukuman terhadapnya, maka dia bisa dihapuskan. Selanjutnya asas al-qat wa lisan. Asas al-qat lisan merupakan suatu asas yang tidak bisa dikenai suatu hukuman apabila ia merasa keliru ataupun lupa terhadap hukum tersebut. Ia lupa mengenai hukum ini, tetapi ia melakukannya, maka ia tetap tidak bisa mendapatkan suatu hukuman. Jadi inilah penjelasan dari asas al-qat wa lisan. Asas yang terakhir dari asas moralitas ialah asas syukur al-ukubah. Asas syukur al-ukubah merupakan suatu hukuman yang dapat gugur karena adanya suatu unsur terpaksaan untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya asas yang ketiga, asas material. Asas material di sini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama mengenai sanksinya. Terbagi 2 macam sanksinya. Yang pertama itu hudud. Jadi sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan, maka ia bisa mengurangi, mendapatkan kekurangan terhadap hukumannya. Ini termasuk dari sanksi taksir, karena masih terdapatnya tafsiran yang berlaku secara umum. Selanjutnya yang kedua, sanksi hudud. Jadi di sini tidak ada penerjemahan ataupun tafsiran selanjutnya, karena dari sanksi hudud di sini yaitu merupakan satu kejelasan seperti dari Al-Quran maupun hadis. Mungkin itu
saja yang sempat saya sampaikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam dalam bentuk Datongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.